Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Amin. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabar antum pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan luar biasa ya. Kita diberikan nikmat Allah. Kita akan mempelajari bab awal di semester 1, yaitu teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa, seolah-olah pembaca juga merasakan apa yang ditulis diceritakan dalam teks tersebut ya. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu atau tempat. Penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Yang selanjutnya, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Yang terakhir, para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Seolah-olah ya tadi merasakan apa yang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, itu tadi ada ciri-cirinya, ada 5 ya. Menggambarkan sesuatu, terus ada pencerapan panca indera, ada indera peraba. Itu kan ada 6 ya. Nah, peraba, pendengaran, dan lain sebagainya. Terus struktur teks deskripsi ada apa saja? Yang pertama ada identifikasi. Apa itu identifikasi? Merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Nah, isinya seperti apa? Berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, ini identifikasi ya. Struktur yang pertama identifikasi. Yang selanjutnya, struktur yang kedua ada deskripsi bagian. Berupa apa saja? Memuat apa saja? Memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Nah, nanti kita bisa melihat ya. Penggambaran ciri-ciri tersebut memecah bagian-bagian objek secara rinci. Nah, berikutnya yang terakhir ada penutup. Penutup itu berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objek. Nah, gambaran umum ya. Berarti kesimpulan bukan Bu ya, gambaran umum bukan kesimpulan ya. Terus mencermati struktur teks deskripsi. Kita lihat contohnya berikut ini. Mencermati strukturnya apa saja ya. Di situ ada contoh. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Nah, ini namanya identifikasi. Struktur bagian identifikasi. Nah, di situ ada nama objek. Objeknya apa? Nah, tongkonan ya. Nama objeknya adalah tongkonan. Terus di situ ada lokasinya di mana? Suku Toraja di Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Gambaran umum menggambarkan suku Toraja yang memiliki rumah adat pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, ini gambaran umum objek rumah adat ya, rumah adat
di Toraja. Selanjutnya, paragraf berikut ini merupakan struktur apa? Kita bisa lihat rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan. Nah, ini deskripsi bagian struktur yang kedua. Isinya apa saja? Memerinci bahan kayu di situ ya. Ukiran rumah, hiasan atap rumah. Nah, atap rumah apa? Tadi ya, rumah tongkonan orang Toraja. Terus selanjutnya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, ini ada penutup. Penutup itu isinya apa? Kesan umum. Nah, kesan umum, bukan terperinci ya. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Itu tadi ya. Nah, berikutnya ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Menyangkut apa saja? Nah, kita saksikan selanjutnya. Yang pertama ada kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Contoh, ada kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Nah, baiknya dalam hal apa? Maka diperinci. Kalimat perincian untuk menjelaskan. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini perincian dari kata sangat baik. Nah, berikutnya penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Tadi ada 6 ya. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh, seolah-olah kita melihat, seolah mendengar. Kalimatnya, pantai panjang dengan pasir putih, debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, berikutnya, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya ada terpesona, mempesona, elok, cerai-berai, tabah. Nah, itu namanya kata emosi ya. Bukan emosi marah ya, kata emosi, memesona, elok. Nah, seperti halnya tadi yang dicontohkan di depan. Yang berikutnya ada mengidentifikasi majas. Majas merupakan kata kiasan yang berfungsi meningkatkan kesan dan memengaruhi pendengar ataupun pembaca dalam teks deskripsi. Contoh, angin lembut terasa mengelus kulit. Nah, ini angin lembut terasa mengelus kulit. Padahal yang mengelus itu kan tangan ya. Itu namanya majas personifikasi. Itu kalimat emosi, kata emosi. Nah, sekian materi pada bab pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu di bab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Baca tahmid, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.